Baik, sebelumnya perkenalkan saya Faris Algifari dengan NIM 274. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Yang pertama, gambaran umum krisis. Krisis kemanusiaan etnis Rohingya di Myanmar telah menjadi salah satu tantangan terbesar bagi sistem hukum internasional dan HAM di abad ke-21. Sejak konflik berskala besar tahun 2017, lebih dari 1 juta Rohingya mengungsi ke Bangladesh, menciptakan krisis pengungsi terbesar di dunia. Etnis Rohingya yang mayoritas Muslim di negara bagian Rakhine telah mengalami diskriminasi sistematis selama puluhan tahun. Pemerintah Myanmar menolak mengakui mereka sebagai warga negara dan menganggap mereka imigran ilegal dari Bangladesh. Meskipun telah bermukim-mukim berabad, UU Kewarganegaraan Myanmar pada tahun 1982 mencabut status kewarganegaraan Rohingya, menjadikan mereka kelompok apartheid terbesar di dunia. Selanjutnya, Operasi Militer 2017. Operasi militer Myanmar dimulai pada Agustus 2017 yang disebut Operasi Pembersihan Anti-Terorisme, memicu eksodus massal. Laporan PBB dan organisasi internasional menggambarkan pembunuhan massal, pemerkosaan sistematis, pembakaran desa, dan tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, bahkan genosida. Saya akan membahas status kewarganegaraan dan diskriminasi sistemik. Kelompok etnis Rohingya, mayoritas Muslim dan berasal dari negara bagian Rakhine di Myanmar, tidak diakui sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar sejak diberlakukannya Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982. Rohingya dikecilkan dari daftar 135 etnis resmi yang membuat mereka secara hukum dianggap apatrid atau tanpa kewarganegaraan. Rohingya dianggap sebagai imigran ilegal meskipun telah tinggal turun-menurun di wilayah Rakhine. Akibatnya, mereka menjadi warga stateless atau tanpa kewarganegaraan yang tidak memiliki dokumen identitas resmi, akses terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan juga perlindungan hukum. Status ini memperparah kerentanan mereka dan memperpanjang krisis kemanusiaan yang mereka alami. Selanjutnya tentang diskriminasi sistemik. Rohingya menghadapi diskriminasi sistemik yang meliputi pertama, pencabutan dan penolakan kewarganegaraan. Itu membuat mereka tidak memiliki hak politik dan perlindungan hukum. Yang kedua, pembatasan kebebasan bergerak, sehingga mereka terisolasi di wilayah tertentu dan sulit mengakses kebutuhan dasar. Yang ketiga, pembatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, yang menyebabkan rendahnya kualitas hidup dan kesempatan generasi muda Rohingya. Yang keempat, kekerasan dan pelanggaran HAM, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran rumah, dan pengusiran paksa yang dilakukan oleh militer Myanmar. Yang kelima, eksklusi sosial dan ekonomi, di mana Rohingya dilarang bekerja di sektor tertentu, menghadapi diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari. Diskriminasi ini berakar pada kebijakan negara dan sikap mayoritas yang menimbulkan ketegangan etnis dan konflik berkepanjangan. Diskriminasi ini diperparah dengan kampanye militer besar-besaran pada tahun 2017 yang menyebabkan ratusan ribu Rohingya melarikan diri ke negara tetangga, terutama Bangladesh, menyusul dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran desa. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Amira Sufahasan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin ketiga, yaitu krisis penghuni Rohingya dan juga dampaknya terhadap keamanan regional. Nah, krisis ini bukan hanya soal kemanusiaan, tapi juga membawa dampak besar terhadap stabilitas kawasan dan juga khususnya di Asia Tenggara. Sejak tahun 2017, lebih dari 700.000 penghuni Rohingya melarikan diri dari Myanmar dan juga sebagian besar menuju ke negara-negara tetangga seperti Bangladesh, Malaysia, Indonesia, dan juga di Thailand. Nah, masuknya penghuni dalam jumlah besar ini ke negara-negara ini tentunya menimbulkan berbagai masalah. Seperti yang pertama, dari sisi sosial dan juga ekonomi, negara penerima seperti Bangladesh harus menanggung beban logistik yang sangat besar, mulai dari penyediaan tempat tinggal, makanan, dan juga hingga layanan kesehatan. Nah, tentunya ketegangan akan bisa muncul juga di antara pengungsi dan juga masyarakat lokal dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya. Kemudian di poin kedua, dari sisi keamanan tentunya banyak sekali pengungsi hidup dalam kondisi tanpa status kewarganegaraan dan juga adanya keterbatasan akses pendidikan ataupun pekerjaan. Hal ini tentunya menjadikan mereka kelompok yang sangat rentan terhadap eksploitasi, termasuk oleh jaringan perdagangan manusia ataupun kelompok ekstremis. Nah, seperti contohnya beberapa laporan internasional
Internasional menyebutkan bahwa adanya resiko penghuni Rohingya ini direkrut oleh kelompok militan seperti ARSA atau yang disebut dengan Arakan Rohingya Salvation Army, yang mana merupakan kelompok pemberontak Rohingya karena situasi mereka yang kemudian untuk poin ketiga tentunya akan berdampak pada munculnya rute pelarian laut yang tidak legal. Seperti contohnya yang kita ketahui bahwa di wilayah Aceh ataupun Laut Andaman ini juga menciptakan adanya tantangan keamanan maritim bagi negara-negara kawasan. Seperti banyak kapal pengungsi yang kemudian diselundupkan ataupun bahkan ditolak masuk karena dianggap membahayakan stabilitas domestik. Nah, untuk kemudian yang terakhir, tentunya krisis ini juga memicu adanya ketegangan diplomatik antar negara. Nah, seperti contohnya Bangladesh ini merasa terbebani, sementara Myanmar dinilai tidak bertanggung jawab atas konflik Rohingya ini. Nah, ASEAN pun tentunya kesulitan untuk menangani isu ini karena adanya prinsip non-intervensi. Jadi, dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwasanya kehadiran para pengungsi Rohingya ini tidak hanya berdampak pada sisi kemanusiaan saja, tetapi juga membawa resiko nyata terhadap keamanan regional. Nah, mulai dari krisis sosial, radikalisasi, dan juga perdagangan manusia hingga ketegangan politik lintas negara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sania Alia Zahra dengan NIM akhir 264. Seperti yang telah dijelaskan rekan saya sebelumnya tentang krisis pengungsian dan dampaknya terhadap keamanan regional. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang respon internasional dan kegagalan diplomasi global. Jadi, kegagalan diplomasi global dalam menangani kasus Rohingya ini mencerminkan bagaimana lemahnya mekanisme internasional dan regional dalam menghadapi kasus pelanggaran HAM yang sistematis dan krisis kemanusiaan yang berdampak pada keamanan internasional. Nah, respon internasional yang ada ini masih bersifat parsial dan terkadang politis, sehingga belum cukup mampu untuk menyelesaikan akar masalahnya. Nah, krisis ini menimbulkan ancaman bagi stabilitas dan keamanan kawasan, menuntut diplomasi yang lebih terkoordinasi, tegas, dan berkelanjutan dari komunitas internasional. Kegagalan diplomasi global dalam menangani kasus Rohingya mencerminkan bagaimana lemahnya komitmen komunitas internasional dalam menangani kejahatan kemanusiaan. Alih-alih solusi, dunia hanya merespon dengan bantuan sementara tanpa penyelesaian politik jangka panjang. Situasi ini menjadi ancaman yang serius bagi keamanan kawasan dan kredibilitas sistem internasional dalam menegakkan HAM. Maka dari itu, dampaknya terhadap keamanan internasional ada instabilitas kawasan, radikalisasi dan ekstremisme, serta krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Saya Akila Nalofaiza, saya sendiri akan membahas poin ke-6 yang mana saya akan membahas keamanan dan jangka panjang di Rohingya itu sendiri. Kalau kita bisa melihat ya krisis Rohingya dari sisi pelanggaran HAM, maka itu melewatkan satu aspek penting yang akan berdampak dalam jangka panjang, yaitu isu deradikalisasi dan ancaman keamanan ketika satu kelompok etnis mengalami kekerasan sistematik. Yang ditolak kewarganegaraannya itu sendiri, dipaksa hidup di camp, terus mengungsi dan kehilangan masa depannya. Maka akan muncul rasa putus asa yang mudah dimanipulasi oleh kelompok ekstremis, dan beberapa laporan sudah menunjukkan adanya upaya dari kelompok teroris internasional yang mencoba masuk dan mengeksploitasi penderitaan Rohingya itu sendiri sebagai alat propaganda. Kondisi ini juga menjadi ancaman nyata bukan hanya bagi negara Myanmar, tapi juga untuk negara-negara ASEAN. Anak-anak Rohingya yang besar di kamp-kamp tanpa akses pendidikan atau masa depan yang jelas bisa menjadi generasi yang terasing atau rentan terhadap ideologi radikal. Maka penting untuk kita membicarakan deradikalisasi sebagai bagian dari strategi keamanan jangka panjang, sekaligus solusi sebagai kemanusiaan yang bermartabat tentunya. Kita tidak bisa hanya fokus pada penanganan darurat, tapi harus membangun kebijakan jangka panjang yang eksklusif, adil, dan mencegah lahirnya siklus kekerasan baru. Terima kasih. Saya Husna Ihsania dengan NIM akhir 296 akan menjelaskan tentang upaya hukum internasional dalam menangani kasus keamanan internasional Rohingya. Penanganan kasus Rohingya melibatkan berbagai jalur hukum internasional untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi. Yang pertama ada ICC yang meskipun Myanmar bukan anggota Satu Roma,
ICC memiliki yurisdiksi karena sebagian kejahatan, misalkan kejahatan deportasi paksa, melintasi batas negara ke Bangladesh yang merupakan negara pihak. ICC sedang melakukan penyelidikan awal terhadap dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selanjutnya ada ICJ, yang mana Gambia mengajukan kasus terhadap Myanmar di ICJ yang menuduh Myanmar melanggar konvensi genosida pada 1948. ICC telah mengeluarkan perintah tindakan sementara yang mengikat Myanmar untuk mencegah tindakan genosida. Selanjutnya ada Majelis Umum PBB dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah mengeluarkan banyak resolusi. PBB juga membentuk IIMM untuk mengumpulkan bukti kejahatan internasional guna memfasilitasi penuntutan di masa depan. Selanjutnya ada peran badan PBB yang lain, ada UNHCR memberikan pelindungan dan bantuan kepada pengungsi Rohingya, kemudian OHCHR lewat pemantauan dan mendokumentasikan juga melaporkan pelanggaran HAM-nya. Kemudian selanjutnya ada desakan dari organisasi internasional regional dan antar pemerintah, yaitu OKI secara aktif mendesak PBB dan komunitas internasional untuk bertindak. ASEAN juga dihadapkan pada tekanan untuk mengambil peran yang lebih konstruktif. Kemudian selanjutnya ada adanya dugaan kuat pelanggaran meliputi Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948, Status Roma, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, Hukum Humaniter Internasional, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. Nah, meskipun ada berbagai upaya implementasi dan penegakan hukum masih mengatasi tantangan besar, termasuk penolakan Myanmar terhadap akses investigasi, kurangnya kerjasama, serta kompleksitas politik regional dan global. Yang terakhir ada kesimpulan. Krisis Rohingya merupakan permasalahan kompleks yang bukan hanya sebatas isu kemanusiaan saja, tetapi juga ancaman serius terhadap keamanan dan stabilitas regional, khususnya di Asia Tenggara. Akar permasalahan terletak pada penolakan Myanmar untuk mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara yang memicu diskriminasi sistematis, kekerasan, dan eksodus massal. Dampak multidimensionalnya ada beberapa, salah satunya yaitu yang pertama, sosial dan ekonomi. Negara penerima seperti Bangladesh menanggung beban logistik besar dan menghadapi potensi ketegangan sosial akibat keterbatasan sumber daya. Yang kedua, ada keamanan. Status tanpa kewarganegaraan dan ketiadaan akses dasar membuat pengungsi Rohingya rentan terhadap eksploitasi, termasuk perdagangan manusia dan rekrutmen oleh kelompok ekstremis. Rute pelarian laut ilegal juga menimbulkan tantangan keamanan maritim. Dampak yang ketiga ada diplomatik dan geopolitik. Krisis ini memicu ketegangan antar negara, memperlihatkan kelemahan mekanisme regional seperti ASEAN yang terhambat prinsip non-intervensi, dan menciptakan dilema bagi komunitas internasional dalam menegakkan hak asasi manusia tanpa mencampuri kedaulatan negara. Meskipun berbagai upaya hukum internasional telah dilakukan melalui Mahkamah Pidana Internasional, Mahkamah Internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan berbagai badan di bawahnya, serta desakan organisasi regional, implementasi dan penegakannya masih menghadapi tantangan yang besar. Penolakan Myanmar, kurangnya kerjasama, serta kompleksitas politik regional dan global menghambat penyelesaian tuntas. Secara keseluruhan, krisis Rohingya menggarisbawahi kegagalan diplomasi global dalam menghadapi kegagalan pelanggaran hak asasi manusia sistematis. Jika tidak ditangani secara komprehensif, krisis ini akan terus mengancam stabilitas global, merusak tatanan hukum internasional, dan memperpanjang penderitaan jutaan orang yang tidak memiliki tempat untuk pulang. Solusi berkelanjutan memerlukan upaya diplomasi yang telah terkoordinasi, tegas, dan berkelanjutan dari komunitas internasional untuk menekan Myanmar agar menghormati hak-hak dasar dan kewarganegaraan Rohingya serta memastikan akuntabilitas bagi para pelaku kejahatan.